Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Pernahkah sahabat membayangkan terbangun tepat di jam 12 malam karena haus, tapi malah mendengar suara suami sedang tertawa licik di telepon dengan wanita lain? Dan yang lebih menyakitkan, mereka sedang merencanakan cara untuk menyingkirkanmu dari rumahmu sendiri. Duh, rasanya pasti hancur banget ya? Tapi tunggu dulu. Di kisah kali ini, sang istri tidak memilih untuk menangis histeris. Dia memilih jalan yang jauh lebih elegan dan mematikan. Sebelum kita masuk ke kisah seru berjudul, Sarapan Terakhir untuk Iwan, ini, Momo mau ajak kalian absen dulu dong. Yuk, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus, ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat Momo paling jauh dari kota mana aja? Sudah siap menyimak bagaimana Hani membungkam kesombongan suaminya dengan sarapan terakhir? Yuk, kita mulai ceritanya. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 12 malam. Suasana rumah mewah itu begitu sunyi, seolah dinding-dindingnya pun enggan bersuara. Hanya terdengar detak jarum jam yang konstan, menemani hembusan angin malam yang menyelinap masuk dari ventilasi. Hani terbangun dengan rasa haus yang menyengat tenggorokan. Ia mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan pandangan dengan kegelapan kamar. Tangannya meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Bantal itu dingin, tanda bahwa penghuninya sudah lama beranjak pergi. Hani menghela napas panjang. Ia berpikir mungkin suaminya, Iwan, sedang lembur lagi di ruang kerjanya. Belakangan ini Iwan memang sering beralasan banyak pekerjaan kantor yang harus diselesaikan hingga larut malam. Sebagai istri yang pengertian, Hani tidak pernah menaruh curiga. Ia percaya sepenuhnya pada laki-laki yang telah dinikahinya selama 5 tahun itu. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara gaduh, Hani turun dari tempat tidur. Ia berniat mengambil segelas air putih di dapur, sekaligus menengok suaminya sebentar, mungkin Iwan butuh secangkir kopi hangat. Langkah kaki Hani terhenti tepat saat ia melewati lorong menuju ruang kerja. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, memancarkan seberkas cahaya kuning redup ke lantai lorong yang gelap. Hani hendak menyapa, namun suara tawa tertahan dari dalam ruangan membuat lidahnya keluh. Itu suara Iwan, tapi nadanya berbeda. Bukan nada lelah atau stres karena pekerjaan, melainkan nada riang yang terdengar begitu akrab dan mesra. Hani merasakan firasat buruk menyergap dadanya. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya seolah memberi sinyal bahaya. Tanpa sadar, Hani menahan napas dan merapatkan tubuhnya ke dinding, mencoba menguping pembicaraan itu. Tenang saja, sayang, rencana kita berhasil. Suara Iwan terdengar jelas, meski ia berbicara dengan nada setengah berbisik. Tubuh Hani menegang. Kata, sayang, itu meluncur begitu mulus dari bibir suaminya. Ditujukan untuk seseorang di seberang telepon yang jelas bukan dirinya. Hani mencengkeram ujung baju tidurnya dengan erat, berusaha menahan gemetar yang mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Iya, aku sudah pastikan semuanya aman. Kamu tidak perlu khawatir, lanjut Iwan dengan nada penuh percaya diri, seolah ia adalah raja yang sedang mengatur strategi perang. Hani menajamkan pendengarannya, berdoa dalam hati semoga ini hanya salah paham. Semoga Iwan sedang bercanda dengan rekan kerjanya. Namun, kalimat Iwan selanjutnya menghancurkan harapan itu berkeping-keping, meluluhlantakkan dunia Hani dalam sekejap mata. Besok pagi, kita tinggal singkirkan si jalang itu. Begitu dia pergi, rumah ini akan jadi istana kita, Leona. Kamu sabar ya, tinggal hitungan jam. Duar, rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di atas kepala Hani. Kakinya lemas seketika, nyaris membuatnya ambruk jika saja ia tidak berpegangan pada dinding. Si jalang. Kata kasar dan merendahkan itu ditujukan untuknya, untuk istri yang selama ini mendampinginya dari nol, dan nama itu, Leona. Hani tahu betul siapa pemilik nama itu. Leona adalah masa lalu Iwan, wanita yang dulu pernah Iwan tinggalkan demi menikahi Hani karena alasan ekonomi. Ternyata, hubungan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Air mata Hani menetes deras tanpa bisa dibendung. Rasa sakit yang teramat sangat menghujam ulu hatinya. Ia ingin sekali mendobrak pintu itu sekarang juga.
Ia ingin berteriak di depan muka Iwan, memaki suaminya yang tidak tahu diuntung itu, dan menuntut penjelasan. Bagaimana mungkin Iwan setega itu? Rumah yang mereka tempati ini adalah warisan almarhum ayah Hani. Mobil yang Iwan pakai setiap hari adalah hasil tabungan Hani. Dan sekarang, Iwan berencana menyingkirkannya demi memasukkan Leona ke dalam rumah ini? Emosi Hani memuncak, tangannya sudah terangkat hendak mendorong pintu. Namun, sedetik sebelum telapak tangannya menyentuh kayu pintu, akal sehatnya bekerja. Jika ia melabrak Iwan sekarang, Iwan pasti akan berkilah. Laki-laki licik itu pasti punya 1000 alasan untuk memutarbalikan fakta. Atau lebih buruk lagi, Iwan bisa saja nekat melakukan kekerasan karena rencananya terbongkar. Hani sadar, ia tidak boleh gegabah. Menghadapi pengkhianat seperti Iwan tidak bisa dengan air mata dan teriakan, tapi harus dengan strategi yang matang. Di dalam ruangan, Iwan kembali terdengar tertawa kecil. Suara yang terdengar begitu menjijikan di telinga Hani sekarang. Iya, besok pagi adalah sarapan terakhir dia di rumah ini sebagai nyonya. Setelah itu, dia hanya akan jadi sampah masa lalu yang terlupakan. Kamu siap-siap saja, sayang. Cukup. Hani tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Hatinya sudah terlalu hancur. Dengan sisa tenaga yang ada, Hani membatalkan niatnya untuk masuk. Ia mundur perlahan dengan langkah jinjit, kembali menuju kamar tidur mereka yang kini terasa dingin dan asing. Ia menutup pintu kamar tanpa suara, lalu merangkak naik ke atas tempat tidur. Hani menarik selimut tebal menutupi seluruh tubuhnya hingga kepala. Di balik selimut itu, ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga berdarah, menahan isak tangis agar tidak terdengar keluar. Sakit sekali rasanya. Dikhianati oleh orang yang paling dipercaya adalah luka yang paling sulit disembuhkan. Bayangan wajah Iwan yang tersenyum palsu setiap pagi kini berputar di kepalanya, membuatnya mual. Namun, di tengah tangisnya yang pilu, perlahan-lahan rasa sedih itu berubah wujud. Air mata Hani mulai mengering, digantikan oleh tatapan mata yang tajam dan dingin di balik kegelapan. Rasa cintanya pada Iwan telah mati malam ini, tepat saat kata, "Jalang," itu terucap. Hani menghapus sisa air matanya dengan kasar. "Kamu ingin menyingkirkanku, Mas?" Bisik Hani lirih pada kesunyian malam, suaranya bergetar namun penuh dengan ancaman tersembunyi. "Baiklah jika itu maumu. Tapi jangan harap kamu bisa menang dengan mudah. Kamu salah memilih lawan." Malam itu, Hani tidak tidur lagi. Ia berbaring diam, namun otaknya bekerja cepat menyusun rencana. Besok pagi, Iwan memang akan mendapatkan keinginannya, sebuah perpisahan. Tapi perpisahan itu tidak akan berjalan seperti yang Iwan bayangkan. Hani bersumpah, ia tidak akan keluar dari rumah ini sebagai korban yang kalah. Ia akan keluar sebagai pemenang yang mengambil kembali harga dirinya. Tak lama kemudian, pintu kamar kembali terbuka perlahan. Hani buru-buru memejamkan matanya, mengatur napasnya agar terdengar teratur, seolah-olah ia sedang tertidur pulas. Ia merasakan kasur di sebelahnya bergerak turun saat beban tubuh Iwan menimpanya. Aroma rokok yang bercampur dengan parfum wanita yang samar namun menusuk hidung, seketika memenuhi indera penciuman Hani. Rasanya Hani ingin muntah saat itu juga, namun ia menahannya sekuat tenaga. Iwan menarik selimut dan berbaring memunggunginya. Hani merasakan tangan suaminya itu sempat menepuk pelan pinggangnya, sebuah gestur yang dulu selalu Hani anggap sebagai tanda kasih sayang, namun kini terasa seperti sentuhan pengkhianat yang menjijikan. Dalam keheningan itu, Hani membuka matanya perlahan, menatap punggung tegap laki-laki yang selama 5 tahun ini ia banggakan sebagai imam keluarganya. Pikiran Hani melayang ke masa lalu, memutar ulang rekaman perjalanan pernikahan mereka. 5 tahun yang lalu, Hani menikah dengan Iwan dengan modal cinta yang begitu besar, bahkan sampai harus berdebat hebat dengan Ibu Yuni, ibunya sendiri. Kala itu, Ibu Yuni sudah memperingatkan Hani. Ibu bilang mata Iwan tidak jujur, ambisinya terlalu besar namun usahanya minim. Tapi Hani yang dimabuk asmara menutup telinga. Ia membela Iwan mati-matian, meyakinkan ibunya bahwa Iwan adalah pria pekerja keras yang hanya butuh kesempatan. Sekarang, Hani menyadari betapa benarnya firasat seorang ibu. Selama 5 tahun ini, siapa yang sebenarnya bekerja keras? Hani. Iwan memang bekerja, tapi gajinya hanya cukup untuk gaya hidup pribadinya, membeli baju bermerek, gadget terbaru,
dan nongkrong dengan teman-temannya agar terlihat sukses. Sementara itu, tagihan listrik, air, belanja bulanan, hingga pajak kendaraan, semuanya keluar dari dompet Hani. Hani tidak pernah mempermasalahkan hal itu sebelumnya. Ia berpikir, dalam rumah tangga, rezeki suami dan istri adalah satu. Betapa bodohnya ia. Hani mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar tidur yang luas itu. Dinding-dinding kokoh ini, lantai marmer yang dingin ini, semuanya adalah saksi bisu kebodohannya. Rumah ini bukan hasil keringat Iwan. Ini adalah warisan dari almarhum ayah Hani. Sertifikat rumah ini masih tersimpan rapi di dalam brankas dengan nama Hani tertera jelas di sana. Bahkan mobil SUV hitam yang terparkir di garasi dan setiap hari dipakai Iwan untuk memamerkan kesuksesan semuanya, dibeli dengan uang tabungan Hani sebelum mereka menikah, ditambah hasil penjualan tanah warisan nenek Hani. Hani tersenyum miris dalam kegelapan. Jadi, ini yang dimaksud Iwan dengan rencana berhasil? Iwan dan selingkuhannya itu berpikir bisa menendang Hani keluar dan menguasai rumah ini? Betapa naifnya mereka. Iwan mungkin lupa, atau saking serakahnya ia menjadi buta, bahwa secara hukum ia tidak punya hak sepeser pun atas aset-aset ini. Atau mungkin, Iwan berencana memanipulasi Hani agar menandatangani surat pemindahan hak milik, mengingat betapa, menurutnya, Hani selama ini, bukan tidak mungkin Iwan merasa percaya diri bisa membodohi istrinya sekali lagi. Suara dengkuran halus mulai terdengar dari arah Iwan. Laki-laki itu sudah terlelap, tidur dengan nyenyak tanpa beban dosa sedikitpun setelah merencanakan kehancuran istrinya sendiri. Melihat ketenangan di wajah Iwan membuat darah Hani mendidih, tapi di saat yang sama, akal sehatnya semakin tajam. Hani sadar ia tidak boleh bertindak gegabah. Jika ia membangunkan Iwan sekarang dan mengusirnya, Iwan mungkin akan memohon, bersandiwara, atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Hani butuh perlindungan hukum. Ia butuh jaminan bahwa saat ia menendang Iwan keluar, laki-laki itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Nama Siska terlintas di benaknya. Siska adalah sahabat Hani sejak kuliah yang kini menjadi pengacara sukses. Dulu Siska pernah menyindir Hani soal Iwan yang terlihat terlalu mengontrol, tapi Hani malah menjauhinya. Kini, Hani tahu kepada siapa ia harus meminta tolong. Ia harus menghubungi Siska pagi-pagi sekali. Hani melirik jam digital di nakas. Pukul 2.15 dini hari. Waktu terus berjalan, dan Hani tahu ia tidak punya banyak waktu untuk bersedih. Ia harus mengamankan posisinya sebelum matahari terbit. Iwan bilang, besok pagi, ia akan menyingkirkan Hani. Itu artinya, Hani harus bergerak lebih cepat. Ia harus menjadi pihak yang memegang kendali permainan ini. Dengan hati-hati, Hani menyingkap selimutnya. Ia turun dari tempat tidur sepelan mungkin, menahan napas setiap kali kasur berderit pelan. Ia berdiri tegak di samping tempat tidur, menatap Iwan untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri yang penuh cinta. Mulai detik ini, tatapan itu hilang. Yang tersisa hanyalah tatapan seorang wanita yang siap berperang mempertahankan martabatnya. Hani berjalan jinjit menuju lemari besar di sudut kamar. Di bagian paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan baju dingin, ada sebuah brankas kecil. Jantung Hani berdegup kencang. Kunci brankas itu ada di laci meja rias. Tapi Iwan seringkali meletakkan barang-barangnya sembarangan di sana. Hani berdoa dalam hati semoga Iwan tidak memindahkan kunci itu. Sesampainya di meja rias, tangan Hani meraba bagian dalam laci dengan gemetar. Jarinya menyentuh permukaan logam dingin. Kunci itu masih ada di sana. Hani menghela napas lega. Ia mengambil kunci itu dan kembali ke depan lemari. Dengan gerakan cekatan namun senyap, ia membuka brankas. Suara, klik, pelan terdengar. Untungnya tertutup oleh suara dengkuran Iwan yang semakin keras. Di dalam brankas itu, masa depan Hani tersimpan. Map berwarna biru berisi sertifikat rumah, BPKB mobil, buku tabungan, dan beberapa perhiasan emas peninggalan ibu. Hani mendekap map itu erat-erat ke dadanya. Ini adalah senjatanya. Selama dokumen-dokumen ini ada di tangannya, Iwan hanyalah penumpang gelap di rumah ini. Namun, Hani sadar dokumen saja tidak cukup. Ia butuh bukti pengkhianatan Iwan. Mata Hani tertuju pada ponsel Iwan yang tergeletak begitu saja di atas nakas, sedang diisi dayanya.
Layar ponsel itu menyala sebentar menampilkan notifikasi pesan masuk. Hani menyipitkan mata. Dari jarak ini, ia bisa melihat nama pengirimnya, Leona My Love. Pesan itu singkat namun cukup membuat perut Hani mual. Mimpi indah sayang, gak sabar buat besok. Hani mengepalkan tangannya. Ia harus mengambil ponsel itu. Ia harus mendapatkan bukti percakapan mereka. Tapi mengambil ponsel yang ada tepat di samping kepala Iwan sangat berisiko. Jika Iwan terbangun, tamatlah riwayat Hani. Namun, rasa sakit hati memberikan Hani keberanian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia mendekat ke sisi Iwan, menahan napas, dan perlahan mengulurkan tangannya menuju ponsel itu. Tangannya gemetar hebat saat ujung jarinya menyentuh casing ponsel yang dingin. Hani menarik napas dalam, memantapkan hati. Ia akan mengambil apa yang menjadi haknya, kebenaran. Jari-jari Hani yang dingin akhirnya menyentuh permukaan ponsel Iwan. Dengan gerakan sangat perlahan, ia menarik benda pipih itu dari atas nakas. Iwan sempat melenguh panjang dan mengubah posisi tidurnya, membuat jantung Hani seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Hani membeku, menahan napas sambil memeluk ponsel itu di dadanya. Setelah memastikan napas Iwan kembali teratur dan dengkurannya terdengar lagi, Hani mundur perlahan, melangkah mundur keluar dari kamar tidur menuju kamar mandi dalam yang pintunya sedikit terbuka. Di dalam kamar mandi, dengan tangan gemetar, Hani menekan tombol daya. Layar menyala. Hani tahu pola kuncinya. Iwan tidak pernah menggantinya sejak mereka menikah. Sebuah kecerobohan yang lahir dari rasa percaya diri berlebihan bahwa Hani adalah istri bodoh yang tidak akan pernah curiga. Hani menggeser jarinya membentuk huruf Z, dan ponsel itu terbuka. Aplikasi pesan instan berwarna hijau itu menjadi tujuan utamanya. Nama, Leona My Love, bertengger di posisi paling atas. Hani membuka percakapan itu, dan seketika matanya membelalak membaca deretan kalimat yang terpampang di sana. Ternyata, rencana mereka jauh lebih busuk daripada yang Hani dengar sekilas tadi. Tenang aja, sertifikat rumah itu pasti ada di brankas. Begitu dia kamu usir besok dengan alasan dia mandul atau apalah, kita bisa palsukan tanda tangannya buat balik nama. Temanku di notaris bisa bantu, tulis Leona 2 jam yang lalu. Iwan membalas, SIP. Mobil juga kuncinya besok aku amankan. Dia biar pulang naik ojek aja ke rumah ibunya. Aku udah muak lihat muka sok sucinya itu 5 tahun ini. Air mata Hani yang tadinya sudah kering, kini mendesak keluar lagi. Bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang meluap-luap. Jadi selama ini, Iwan bukan hanya berselingkuh, tapi juga berencana merampoknya. Iwan ingin memiskinkan Hani, wanita yang justru telah memberinya atap untuk berteduh. Hani menggelengkan kepala, tak habis pikir bagaimana ia bisa tidur bersebelahan dengan iblis berwajah malaikat selama ini. Hani sadar ia tidak boleh larut dalam emosi. Waktu terus berjalan. Ia segera mengambil ponsel pribadinya dari saku piyama. Ia tidak mengirim tangkapan layar chat itu ke ponselnya, karena takut Iwan akan melihat notifikasi atau jejak pengiriman jika ia bangun tiba-tiba. Sebagai gantinya, Hani memotret layar ponsel Iwan satu persatu. Ia memotret semua percakapan yang menunjukkan niat jahat mereka, rencana pemalsuan dokumen, hingga kata-kata hinaan yang mereka lontarkan tentang Hani dan ibunya. Setelah belasan foto tersimpan aman di galeri ponselnya yang terkunci sandi rumit, Hani meletakkan kembali ponsel Iwan di nakas. Ia menaruhnya persis di posisi semula, dengan sudut kemiringan yang sama, agar Iwan tidak curiga barang itu pernah disentuh. Hani kemudian melangkah keluar kamar tidur menuju ruang tamu yang gelap gulita. Ia duduk di sofa, menyalakan ponselnya sendiri, dan mencari kontak Siska. Sahabat lamanya itu kini adalah seorang pengacara yang cukup disegani. Hani ingat Siska sering begadang mengerjakan berkas kasus. Dengan ragu, Hani mengetik pesan. Siska, maaf ganggu malam-malam. Ini Hani. Aku butuh bantuan hukum, darurat. Iwan mau merebut rumah dan memalsukan tanda tanganku. Aku punya buktinya. Tolong aku. Hani menekan tombol kirim sambil berdoa dalam hati. Semenit berlalu, 2 menit berlalu. Hening. Hani hampir putus asa dan berpikir Siska pasti sudah tidur. Ketika tiba-tiba ponselnya bergetar pelan. Balasan masuk. Hani? Ya Tuhan. Kamu kenapa? Kirim semua buktinya sekarang ke aku.
Jangan hapus apapun. Besok pagi aku ke sana sebelum dia sempat bergerak. Kamu amankan sekarang? Hani merasa lega luar biasa membaca balasan itu. Ternyata Tuhan masih berpihak padanya. Dengan cepat, Hani mengirimkan semua foto bukti chat yang baru saja ia ambil, beserta foto sertifikat rumah dan BPKB mobil yang sudah ia amankan di tas. Ia juga mengetik kronologi singkat tentang percakapan telepon yang ia dengar tadi. Aku sudah amankan sertifikat asli dan BPKB, SIS. Rencananya besok pagi dia mau mengusirku. Aku mau mendahuluinya. Aku mau dia keluar dari rumah ini besok pagi juga, tanpa membawa apapun yang bukan haknya, ketik Hani. Siska membalas dengan cepat. Bagus. Kamu tenang saja. Dengan bukti ancaman pemalsuan dokumen ini, posisimu sangat kuat. Aku akan siapkan surat somasi dan pengosongan rumah sekarang juga. Jam 8 pagi aku sampai di sana bawa tim keamanan. Kamu pura-pura biasa saja sampai aku datang. Atau kalau kamu gak kuat, kamu pergi dulu dari situ. Hani mematikan layar ponselnya. Dukungan Siska memberinya kekuatan baru. Ia tidak lagi merasa sendirian. Hani menatap sekeliling ruang tamu yang remang-remang. Dulu, ia selalu merasa takut jika ditinggal sendirian di rumah besar ini. Tapi malam ini, keberanian itu tumbuh subur. Hani menyadari bahwa kekuatan seorang wanita bukan terletak pada seberapa keras ia bisa berteriak, tapi pada seberapa tenang ia bisa menyusun strategi saat badai menghantam. Hani beranjak dari sofa. Ia tidak berniat tidur lagi. Masih ada satu hal penting yang harus ia lakukan sebelum matahari terbit. Ia harus berkemas. Ia tidak akan membiarkan tangan kotor Iwan menyentuh barang-barang pribadinya saat ia pergi nanti. Hani akan pergi dengan kepala tegak, bukan sebagai istri yang terusir, tapi sebagai pemilik tahta yang sedang memberi pelajaran pada abdi yang membangkang. Langkah Hani kini terasa lebih ringan, namun pasti. Tidak ada lagi keraguan. Perang telah dimulai, dan Hani baru saja memenangkan babak pertama tanpa sepengetahuan musuhnya. Jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Waktu yang biasanya digunakan untuk terlelap dalam mimpi indah, kini menjadi saksi bisu Hani yang mulai menyusun kepingan hidupnya yang baru. Dengan langkah seringan kapas, Hani menyeret koper besar dari gudang penyimpanan menuju kamar tamu di lantai bawah. Ia sengaja tidak berkemas di kamar utama agar suara resleting atau gesekan pakaian tidak membangunkan Iwan. Lagi pula, Hani merasa kamar utama itu sudah ternoda. Udara di sana terasa sesak oleh kebohongan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Di kamar tamu yang hening, Hani membuka lemari pakaian cadangannya. Ia mulai memilah barang-barang dengan pikiran jernih yang menakutkan. Tidak ada air mata yang menetes di atas lipatan baju. Hani hanya mengambil pakaian-pakaian yang ia beli dengan uang hasil keringatnya sendiri sebelum menikah, dan beberapa busana kerja yang ia beli baru-baru ini. Tangannya terhenti saat memegang sebuah gaun malam berwarna merah marun. Itu adalah hadiah ulang tahun dari Iwan tahun lalu. Hani ingat betapa bahagianya ia saat menerima gaun itu, menganggapnya sebagai bukti cinta suami yang romantis. Namun, ingatan itu kini terasa pahit. Hani ingat, seminggu setelah memberikan gaun itu, Iwan meminjam kartu kredit Hani dengan alasan untuk modal proyek yang mendesak. Tagihan kartu kredit bulan depannya membengkak, dan Hanilah yang melunasinya. Jadi, sebenarnya siapa yang membelikan gaun ini? Hani mendengus pelan, lalu melempar gaun itu kembali ke dalam lemari dengan sembarang. Ia tidak sudi membawa barang yang memiliki jejak kepalsuan Iwan. Ia hanya ingin membawa apa yang murni miliknya. Hani beralih ke laci dokumen. Ia mengambil ijazah, paspor, dan album foto lama yang berisi kenangan masa kecilnya bersama Ibu Yuni dan almarhum ayahnya. Foto-foto itu adalah harta karun yang tak ternilai. Ia menatap wajah ayahnya dalam foto usang itu, seolah meminta restu. Ayah, maafkan Hani yang sempat salah memilih pendamping. Tapi Hani janji, Hani akan perbaiki semuanya hari ini. Batinnya, setelah koper terisi rapi dengan kebutuhan esensial, Hani menutupnya. Bunyi, klik, dari kunci koper terdengar seperti suara palu hakim yang mengetuk keputusan final. Hani berdiri, menatap pantulan dirinya di cermin lemari. Wajahnya pucat dan matanya sedikit bengkak, tapi sorot matanya menyala. Ia tidak ingin pergi seperti pencuri yang kabur di malam hari. Ia ingin pergi sebagai ratu yang meninggalkan istana yang sudah tidak layak untuknya.
Hani memutuskan untuk mandi dan bersiap diri. Ia membersihkan tubuhnya, seolah ingin melunturkan semua jejak sentuhan Iwan yang menempel di kulitnya. Air dingin yang membasuh wajahnya memberikan kesegaran yang ia butuhkan untuk menghadapi hari yang panjang ini. Keluar dari kamar mandi, Hani tidak mengenakan daster atau pakaian rumah santai. Ia memilih setelan kemeja putih bersih dan celana bahan berwarna navy yang pas di tubuhnya, pakaian yang biasa ia gunakan saat akan memimpin rapat penting atau bertemu klien besar. Ia memoles wajahnya dengan riasan tipis namun tegas. Lipstik warna nude menghiasi bibirnya, menyamarkan pucat sisa tangis semalam. Hani menyisir rambutnya rapi, mengikatnya ke belakang dengan gaya ekor kuda yang elegan. Kini, tibalah saat yang paling berat namun melegakan. Hani menatap jari manis tangan kanannya. Cincin emas putih bermata berlian kecil melingkar di sana. Cincin pernikahan mereka. Dulu, Hani berpikir cincin ini adalah simbol pengikat dua hati yang suci. Sekarang, ia sadar benda ini hanyalah borgol yang menahan kebebasannya. Perlahan, Hani menarik cincin itu keluar dari jarinya. Ada bekas lingkar putih di kulit jarinya yang selama 5 tahun tertutup logam itu, tanda bahwa ia telah terikat terlalu lama. Hani menggenggam cincin itu sebentar, merasakan dinginnya logam yang tak lagi menghangatkan hati. Dengan langkah mantap, Hani kembali menyelinap masuk ke kamar utama. Suasana di sana masih sama. Iwan masih mendengkur, tidak menyadari bahwa dunianya akan runtuh dalam hitungan jam. Hani mendekati nakas di samping tempat tidur. Ia meletakkan cincin pernikahannya tepat di sebelah ponsel Iwan yang tadi ia periksa. Cahaya lampu jalan yang menembus gorden, membuat kilauan berlian cincin itu terlihat samar dalam kegelapan. Hani menatap Iwan untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa benci yang meledak-ledak lagi, yang tersisa hanya rasa kasihan. Kasihan pada laki-laki yang rela menukar ketulusan intan permata demi batu kerikil jalanan. Kasihan pada laki-laki yang merasa dirinya raja, padahal ia hanya menumpang di singgasana orang lain. Selamat tinggal, Mas, bisik Hani tanpa suara. Semoga, Leona MU, bisa menanggung hidupmu setelah ini, karena aku sudah selesai. Hani berbalik badan, melangkah keluar kamar dengan punggung tegak. Ia tidak menoleh lagi. Pintu kamar ditutup perlahan, meninggalkan Iwan terkunci bersama mimpi indahnya yang sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk. Hani menuruni tangga menuju dapur. Langit di luar jendela mulai menampakkan semburat ungu keabuan, tanda fajar akan segera menyingsing. Hani melirik jam dinding di ruang tengah. Pukul 4.30 pagi. Masih ada waktu sebelum ia pergi. Hani ingat kata-kata Iwan di telepon semalam tentang sarapan terakhir. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Hani. Ide itu terdengar menarik. Jika Iwan menginginkan sarapan terakhir, maka Hani akan memberikannya. Ia akan menyajikan sarapan paling istimewa yang tidak akan pernah Iwan lupakan seumur hidupnya. Sarapan yang akan menjadi penutup manis sekaligus pahit bagi kisah rumah tangga mereka yang tragis. Hani menyalakan lampu dapur, menyingsingkan lengan kemejanya, dan mulai membuka kulkas. Hari pembalasan itu telah tiba, dimulai dari dapur ini. Aroma bawang merah dan bawang putih yang ditumis perlahan mulai memenuhi udara dapur yang dingin. Hani menggerakkan spatula kayu dengan ritme yang tenang, seolah sedang melakukan meditasi, bukan memasak. Di atas wajan, nasi putih sisa semalam bercampur dengan bumbu kecap manis, cabai, dan potongan ayam suwir. Ini adalah menu favorit Iwan, nasi goreng kampung spesial dengan telur mata sapi setengah matang. Biasanya, setiap kali memasak menu ini, hati Hani akan dipenuhi harap-harap cemas. Apakah rasanya sudah pas? Apakah Iwan akan memujinya hari ini? Apakah garamnya kurang? Namun pagi ini, semua perasaan itu lenyap tak berbekas. Hani memasak bukan untuk memuaskan lidah suaminya, melainkan sebagai sebuah ritual perpisahan. Ia ingin memastikan bahwa kenangan terakhir Iwan tentang dirinya adalah pelayanan yang sempurna, sesuatu yang akan menghantui laki-laki itu saat sadar bahwa ia telah membuang berlian demi segenggam pasir. Hani memecahkan butir telur ke atas teflon kecil. Suara desis minyak panas memecah keheningan pagi. Ia menatap kuning telur yang bergoyang pelan, mengingatkannya pada betapa rapuhnya kepercayaan dalam pernikahan mereka. Kuning telur itu harus tetap utuh, setengah matang, persis seperti permintaan Iwan yang selalu rewel soal makanan.
Hani tersenyum sinis. Bahkan di detik-detik terakhir pun, ia masih menuruti selera laki-laki itu. Bedanya, kali ini tidak ada cinta yang dituangkan ke dalam masakan itu, hanya ada rasa kasihan dan kegetiran. Setelah nasi goreng matang, Hani menyajikannya di piring keramik putih terbaik mereka. Ia menata telur mata sapi di atasnya dengan hati-hati, lalu menaburkan bawang goreng yang renyah dan menambahkan beberapa irisan mentimun serta tomat segar di pinggir piring. Tampilannya sempurna, layaknya sajian restoran bintang 5. Hani meletakkan piring itu di posisi biasa Iwan duduk, di ujung meja makan yang menghadap ke jendela taman. Ia juga menyeduh secangkir kopi hitam panas, aroma kafein yang pekat langsung menguar, bersaing dengan aroma nasi goreng. Semuanya sudah siap. Sarapan terakhir untuk sang raja palsu. Hani kemudian melangkah ke ruang kerja Iwan sebentar, mengambil selembar kertas HVS bersih dan sebuah pena bertinta hitam. Ia kembali ke meja makan, duduk di kursi yang biasa ia tempati. Tangan kanannya memegang pena, menggantung di atas kertas putih itu sejenak. Hani menarik napas panjang, merangkai kata-kata di kepalanya. Ia tidak ingin menulis surat yang penuh drama atau caci maki. Iwan tidak pantas mendapatkan emosi semahal itu. Hani ingin menulis sesuatu yang singkat, padat, dan menusuk tepat di jantung kesombongan suaminya. Pena mulai menari di atas kertas. Tulisan tangan Hani tegak bersambung, rapi dan tegas. Tidak ada coretan ragu-ragu. Setiap huruf yang ia goreskan terasa seperti melepaskan satu persatu beban yang selama ini menghimpit dadanya. Untuk Iwan, tulisnya sebagai pembuka. Hani menuliskan kalimat demi kalimat dengan tenang. Ia menumpahkan fakta, bukan perasaan. Ia memberitahu Iwan bahwa topengnya sudah terbuka. Bahwa rencana busuknya di tengah malam tadi terdengar jelas oleh telinga yang selama ini ia anggap tuli. Setelah selesai, Hani membaca ulang surat itu sekali lagi. Senyum kepuasan tersungging di bibirnya. Ini adalah surat perpisahan terbaik yang pernah ia bayangkan. Tanpa air mata, tanpa permohonan, hanya sebuah keputusan mutlak dari pemilik hidupnya sendiri. Hani melipat kertas itu menjadi 3 bagian yang presisi, lalu memasukkannya ke dalam amplop putih polos. Ia meletakkan amplop itu tepat di samping piring nasi goreng, bersandar pada cangkir kopi yang asapnya mulai menipis. Kontras warna amplop putih di atas meja kayu gelap itu begitu mencolok, seolah berteriak minta dibaca. Hani melirik jam tangannya. Pukul 5.15 pagi. Langit di luar sudah mulai terang tanah. Suara ayam berkokok sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Waktunya sudah tiba. Hani membuka aplikasi transportasi online di ponselnya. Jari jemarinya dengan cekatan memesan taksi menuju rumah ibunya. Titik penjemputan sudah diatur tepat di depan gerbang rumah, agar suara mesin mobil tidak terdengar sampai ke kamar tidur utama. Driver sedang menuju lokasi, estimasi 5 menit, bunyi notifikasi di layar ponsel. Hani beranjak dari kursi makan. Ia memandangi meja makan itu sekali lagi. Piring nasi goreng yang menggugah selera, kopi hitam, dan surat dalam amplop putih. Sebuah komposisi, kematian, bagi pernikahan mereka. Hani merasa adegan ini begitu puitis dalam cara yang tragis. Ia meninggalkan kenyamanan yang ia bangun dengan darah dan keringatnya, untuk diserahkan sejenak kepada pengkhianat, sebelum akhirnya ia rebut kembali dengan cara yang sah. Hani berjalan menuju ruang tamu tempat koper besarnya menunggu. Ia menarik gagang koper itu, roda-rodanya meluncur mulus di atas lantai granit tanpa suara. Hani membuka pintu utama perlahan. Udara pagi yang segar dan dingin langsung menerpa wajahnya, seolah menyambut kebebasannya. Angin itu terasa berbeda, tidak lagi menyesakan seperti udara di dalam rumah yang penuh kepalsuan. Sebelum melangkah keluar sepenuhnya, Hani menoleh ke arah tangga yang menuju lantai 2. Gelap dan sunyi. Iwan masih di sana, mungkin sedang bermimpi indah tentang hidup barunya bersama Leona di rumah ini. Nikmatilah mimpi itu selagi bisa, Mas, gumam Hani pelan, nyaris tak terdengar. Karena saat kamu bangun nanti, realita akan menamparmu jauh lebih keras daripada mimpi buruk apapun. Hani melangkah keluar, menutup pintu rumah dengan sangat hati-hati hingga bunyi, klik, kunci terdengar lembut. Ia tidak mengunci pintu dengan kunci cadangannya, membiarkannya tetap bisa dibuka dari dalam, karena toh Iwan ada di dalam. Namun bagi Hani, pintu itu sudah terkunci rapat untuk masa lalu.
Ia tidak akan pernah masuk lagi ke rumah ini sebagai istri Iwan. Saat ia kembali nanti bersama Siska, ia akan masuk sebagai Hani, pemilik sah istana ini. Di depan gerbang hitam yang menjulang tinggi, sebuah mobil sedan silver perlahan berhenti. Itu taksi online pesanannya. Supir taksi turun dengan sigap membantu memasukkan koper Hani ke bagasi. Pagi, Bu. Sesuai aplikasi ya, ke Jalan Cempaka, sapa sang supir ramah. Pagi, Pak. Iya, benar. Tolong agak cepat ya, jawab Hani sambil tersenyum tipis. Hani masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Saat mobil mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah megah itu, Hani tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang mulai diterangi cahaya matahari pagi. Di ufuk timur, sang surya mulai merekah, menyinari wajah Hani yang kini tampak bersinar. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa takut. Hani tahu, sarapan terakhir di meja makan itu akan menjadi awal dari kehancuran Iwan, sekaligus awal dari kebangkitan dirinya. Hari baru telah dimulai. Perjalanan di dalam taksi online itu terasa begitu sunyi, meski radio mobil memutarkan lagu-lagu pop masa kini dengan volume rendah. Hani duduk terpaku menatap jalanan kota yang mulai ramai oleh hiruk-pikuk orang-orang yang berangkat kerja. Gedung-gedung tinggi, pedagang kaki lima yang baru menggelar lapak, dan angkutan umum yang saling serobot, semuanya tampak seperti film bisu di mata Hani. Pikirannya melayang jauh, bukan pada kemacetan di depan mata, melainkan pada kehampaan yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Meninggalkan rumah itu ternyata lebih mudah secara fisik, namun secara emosional, rasanya seperti mencabut akar yang sudah menancap dalam. Bukan karena ia masih mencintai Iwan, cinta itu sudah hangus terbakar api pengkhianatan semalam. Tetapi karena ia menyayangkan waktu 5 tahun yang terbuang sia-sia. 5 tahun ia membangun mimpi, merawat rumah tangga, dan berjuang sendirian, hanya untuk diakhiri dengan rencana pembunuhan karakter dan perampokan aset oleh suaminya sendiri. Setengah jam kemudian, taksi berbelok masuk ke sebuah kompleks perumahan lama yang asri. Deretan pohon mangga dan jambu air menghiasi pekarangan rumah-rumah di sana, memberikan nuansa sejuk yang kontras dengan kompleks elit gersang tempat Hani tinggal bersama Iwan. Mobil berhenti tepat di depan sebuah rumah sederhana bercat krem, dengan pagar besi hitam yang rendah. Hani menghela napas panjang. Ini adalah rumah masa kecilnya, tempat paling aman di dunia. Sudah sampai, Bu, ujar supir taksi, membuyarkan lamunan Hani. Hani membayar ongkos dan mengucapkan terima kasih. Sang supir membantu menurunkan koper besarnya di depan pagar. Setelah mobil itu pergi, Hani berdiri sejenak memandangi rumah itu. Di teras, seorang wanita parubaya dengan rambut yang mulai memutih namun masih tampak energik sedang menyirami tanaman anggrek kesayangannya. Itu Ibu Yuni. Suara roda koper yang bergesekan dengan paving block membuat Ibu Yuni menoleh. Mata tuanya membelalak kaget saat melihat putri tunggalnya berdiri di depan pagar sepagi ini, lengkap dengan koper besar dan wajah yang pucat pasi. Hani, panggil Ibu Yuni, setengah tak percaya. Ia buru-buru meletakkan selangnya dan bergegas membuka pagar. Astaga, Nak, kenapa pagi-pagi buta begini sudah sampai sini? Dan ini, kenapa bawa koper besar? Pertahanan Hani runtuh seketika. Sepanjang malam ia berhasil menahan air matanya di depan Iwan, ia berhasil bersikap dingin saat menyusun rencana, dan ia berhasil tegar saat meninggalkan rumah. Tapi di hadapan ibunya, topeng ketegaran itu hancur berkeping-keping. Hani menghambur ke pelukan ibunya, membenamkan wajahnya di bahu wanita yang telah melahirkannya itu. Ibu. Isak Hani pecah. Tangisannya bukan lagi tangisan tertahan, melainkan raungan kepedihan yang menyayat hati. Ibu Yuni tidak banyak bertanya. Naluri keibuannya langsung tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Ia mendekap Hani erat-erat, mengusap punggung putrinya dengan lembut, membiarkan Hani menumpahkan segala beban yang menghimpit dadanya. Menangislah, Nak, keluarkan semuanya. Ibu di sini, bisik Ibu Yuni lembut. Setelah beberapa menit menangis di halaman, Ibu Yuni membimbing Hani masuk ke dalam rumah. Ia mendudukkan Hani di sofa ruang tamu yang empuk, sofa lama yang sudah belasan tahun ada di sana, dan menyimpan banyak kenangan masa kecil Hani. Ibu Yuni pergi ke dapur sebentar dan kembali dengan segelas teh manis hangat. Minum dulu, tenangkan dirimu, ujar Ibu Yuni sambil menyodorkan gelas.
Hani menerima gelas itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Kehangatan teh manis menjalar ke kerongkongannya, memberikan sedikit rasa nyaman. Setelah napasnya mulai teratur, Hani menatap ibunya dengan mata sembab. "Iwan, Bu." Hani memulai ceritanya dengan suara serak. "Semalam aku dengar dia teleponan sama perempuan lain. Namanya Leona. Mereka berencana mengusirku hari ini, Bu. Mereka mau ambil rumah dan mobil, bahkan mau memalsukan tanda tanganku." Wajah Ibu Yuni yang tadinya cemas perlahan berubah menjadi keras. Rahangnya mengeras, namun ia tidak terlihat kaget berlebihan. Seolah-olah, jauh di lubuk hatinya, ia sudah menduga hari ini akan datang, meski ia tak menyangka akan sejahat ini caranya. "Ibu sudah menduga, Hani," kata Ibu Yuni pelan namun tegas. "Sejak awal ibu tidak pernah sreg dengan laki-laki itu. Matanya tidak pernah jujur. Tapi dulu kamu begitu bahagia. Mata kamu begitu berbinar setiap menceritakan dia, jadi ibu memilih diam dan mendoakan yang terbaik. Ibu pikir, mungkin ibu yang salah menilai. Ternyata firasat seorang ibu tidak pernah meleset." Hani menunduk, meremas jemarinya sendiri. "Maafkan Hani, Bu. Hani bodoh. Hani ngeyel waktu ibu peringatkan dulu." Hani malah membela dia mati-matian. Ibu Yuni meraih tangan Hani, menggenggamnya erat. "Jangan minta maaf karena kamu tulus mencintai seseorang. Nak, ketulusan itu tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang tidak tahu cara menghargai ketulusan itu. Kamu tidak bodoh. Kamu hanya terlalu baik untuk laki-laki seperti Iwan." Ibu Yuni menatap lurus ke mata Hani. "Sekarang, ceritakan sama ibu. Apa yang sudah kamu lakukan? Ibu tahu anak ibu bukan perempuan lemah yang cuma bisa nangis lalu kabur begitu saja." Hani menghapus sisa air matanya, lalu menegakkan punggungnya. Sisi petarung dalam dirinya kembali muncul. "Aku sudah amankan sertifikat rumah, BPKB mobil, dan semua perhiasan pemberian ibu. Semuanya ada di koper itu. Aku juga sudah foto bukti chat perselingkuhan dan rencana jahat mereka. Siska sudah kuberitahu, Bu. Jam 8 nanti Siska dan timnya akan datang ke sana untuk mengusir Iwan." Senyum bangga terukir di wajah Ibu Yuni. Ia menepuk-nepuk tangan Hani. "Itu baru anak ibu. Bagus. Jangan biarkan dia menginjak-injak harga dirimu. Rumah itu hakmu, warisan almarhum ayah untuk menjamin masa depanmu, bukan untuk memfasilitasi perselingkuhan suamimu." "Aku juga masakin dia sarapan terakhir, Bu," tambah Hani dengan senyum kecut. "Dan aku tinggalkan surat di meja makan. Biar dia sadar, saat dia bangun nanti, dia sudah kehilangan segalanya." Ibu Yuni mengangguk-angguk. "Biar saja. Biar dia merasakan bagaimana rasanya jatuh dari langit ke kubangan lumpur. Kamu berhak bahagia, Hani. Jangan biarkan sampah membuatmu merasa kotor. Ingat, berlian kalau jatuh ke lumpur tetaplah berlian. Sementara sampah, mau dibungkus sutra sekalipun tetaplah sampah." Kata-kata ibunya menyuntikkan kekuatan baru ke dalam jiwa Hani. Rasa sesak di dadanya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Berada di rumah ini, mendengar nasihat ibunya, membuat Hani sadar bahwa ia tidak kehilangan segalanya. Ia hanya kehilangan parasit dalam hidupnya. Ia masih punya ibu yang menyayanginya, sahabat yang membelanya, dan yang terpenting, ia masih memiliki dirinya sendiri. "Sekarang, kamu mandi dulu pakai air hangat. Segarkan badanmu. Nanti ibu buatkan bubur ayam kesukaanmu. Lupakan soal diet atau apapun itu. Kamu butuh tenaga untuk menghadapi drama yang mungkin akan terjadi nanti siang." Perintah Ibu Yuni dengan nada lembut namun tak terbantahkan. Hani menurut. Ia bangkit dan memeluk ibunya sekali lagi, kali ini lebih erat dan tanpa air mata. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah selalu ada buat Hani." "Ibu akan selalu ada, Nak. Selalu." Hani berjalan menuju kamar mandi dengan langkah ringan. Di luar, matahari pagi mulai bersinar terang, menyinari halaman rumah Ibu Yuni yang penuh bunga. Di tempat lain, beberapa kilometer dari sana, Hani tahu sebentar lagi badai akan melanda Iwan. Tapi di sini, di rumah ibunya, Hani menemukan ketenangan sebelum badai itu benar-benar pecah. Ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Babak baru hidupnya telah dimulai, dan kali ini,
ia yang memegang kendali penuh. Sinar matahari pagi yang cerah menerobos masuk melalui celah-celah gorden kamar tidur utama, jatuh tepat di wajah Iwan. Laki-laki itu menggeliat pelan, merenggangkan otot-ototnya yang kaku setelah tidur nyenyak semalaman. Senyum lebar langsung terukir di bibirnya begitu ia membuka mata. Hari ini adalah hari besar. Di benaknya, hari ini adalah awal dari kehidupan barunya yang bebas bersama Leona, wanita yang menurutnya jauh lebih mengerti dirinya dibandingkan Hani. Iwan duduk di tepi ranjang, menyugar rambutnya yang berantakan. Ia merasa seperti seorang raja yang baru bangun dari tidur panjang, siap untuk menaklukkan dunia. Rencananya sudah tersusun rapi di kepala. Ia akan memancing pertengkaran kecil dengan Hani pagi ini, membesarkannya menjadi masalah prinsip, lalu menuntut perceraian dan mengusir Hani keluar. Iwan yakin Hani yang pendiam dan penurut itu hanya akan menangis dan memohon, tapi akhirnya akan menyerah. Setelah itu, ia bisa memalsukan tanda tangan Hani untuk balik nama sertifikat rumah dan mobil. Sempurna. Tangannya meraba nakas hendak mengambil ponsel untuk mengecek pesan dari Leona. Namun, gerakan tangannya terhenti di udara. Matanya tertumbuk pada benda kecil berkilauan yang tergeletak tepat di samping ponselnya. Sebuah cincin emas putih bermata berlian. Dahi Iwan berkerut. Ia mengenali cincin itu. Itu cincin pernikahan mereka yang selalu melingkar di jari manis Hani. Kenapa ada di sini? Apa Hani lupa memakainya setelah mandi semalam? Atau Hani sedang membersihkannya? Iwan mendengus remeh. Dasar ceroboh, gumamnya pelan. Ia tidak terlalu memusingkan hal itu. Toh, sebentar lagi cincin itu memang tidak akan ada gunanya lagi. Iwan beranjak dari tempat tidur, masih dengan piyama sutranya. Ia melangkah keluar kamar, menuruni tangga menuju lantai 1. Hidungnya kembang kempis menangkap aroma sedap yang menguar dari arah dapur. Bau bawang goreng dan bumbu rempah yang khas. Perutnya langsung berbunyi nyaring. Baguslah, batin Iwan angkuh. Setidaknya sebelum diusir, dia masih tahu diri menyiapkan sarapan buat tuannya. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara televisi yang menyala, tidak ada suara Hani yang biasanya bersenandung kecil saat membersihkan rumah. Iwan melenggang santai menuju ruang makan. Di sana, di meja makan kayu jati yang mengkilap, tersaji pemandangan yang menggugah selera. Sepiring nasi goreng kampung dengan telur mata sapi setengah matang yang sempurna, lengkap dengan irisan tomat dan mentimun yang ditata rapi. Asap tipis masih mengepul dari cangkir kopi hitam di sebelahnya. Iwan menarik kursi dan duduk dengan penuh percaya diri. Ia melihat sekeliling, mencari sosok istrinya. Hani, panggilnya dengan suara lantang. Hening. Tidak ada jawaban. Hani, kamu di mana? Ambilkan air putih. Teriaknya lagi, kali ini dengan nada sedikit kesal. Masih tidak ada sahutan. Iwan mendecakkan lidah. Mungkin Hani sedang di halaman belakang menjemur pakaian, pikirnya. Iwan memutuskan untuk tidak peduli. Ia meraih sendok dan garpu, bersiap menyantap sarapan lezat itu. Namun, saat tangannya bergerak, matanya menangkap sesuatu yang lain di meja itu. Sebuah amplop putih tebal tergeletak manis di samping piring, bersandar pada cangkir kopi. Rasa penasaran mulai menggelitik Iwan. Ia meletakkan kembali sendoknya dan meraih amplop itu. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan Hani yang rapi tertera di depannya, untuk Iwan. Jantung Iwan mendadak berdegup lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Dengan gerakan kasar, ia merobek ujung amplop dan menarik keluar kertas di dalamnya. Ia mulai membaca. Mas Iwan, selamat pagi. Saat kamu membaca surat ini, aku sudah tidak ada di rumah itu. Kamu tidak perlu repot-repot mencari alasan untuk memancing pertengkaran pagi ini. Kamu juga tidak perlu susah payah menyusun skenario untuk mengusirku, karena aku sudah pergi atas kemauanku sendiri. Aku mendengar semuanya, Mas. Tadi malam, jam 12, saat kamu menelepon, sayang MU, itu. Aku mendengar rencanamu yang ingin menyingkirkan si Jalang ini. Aku mendengar niatmu menguasai rumah dan memalsukan tanda tanganku. Wajah Iwan pucat pasi seketika. Darah seolah surut dari wajahnya. Matanya membelalak membaca kalimat demi kalimat yang ditulis Hani dengan begitu tenang namun tajam. Tangannya mulai gemetar memegang kertas itu. Jangan khawatir,
aku tidak akan menghalangimu bersama Leona. Silakan ambil dia. Tapi ingat satu hal, Mas. Rumah ini, mobil yang kamu banggakan, dan semua fasilitas yang kamu nikmati 5 tahun ini, adalah milikku. Warisan ayahku. Bukan harta Gonogini. Nikmatilah sarapan terakhir buatan, si Jalang, ini. Anggap saja itu sedekah terakhir dariku sebelum kamu kembali ke asalanmu. Kamu bilang rencanamu berhasil? Selamat, Mas. Kamu benar-benar berhasil membuatku pergi menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Iwan meremas kertas itu hingga kusut. Napasnya memburu cepat. Marah, malu, dan panik bercampur menjadi satu. Kurang ajar. Umpatnya keras, memecah kesunyian ruang makan. Ia membanting kursi hingga terguling ke belakang. Pikirannya langsung tertuju pada satu hal vital, brankas. Iwan berlari menaiki tangga 2 demi 2, nyaris terpeleset saking paniknya. Ia menerobos masuk ke kamar tidur, langsung menuju lemari pakaian. Dengan napas tersengal, ia membuka pintu lemari dengan kasar dan berlutut di depan brankas kecil di sudut bawah. Jantung Iwan serasa mau copot saat melihat pintu brankas itu sedikit terbuka, tidak terkunci rapat. Tangannya yang gemetar meraba bagian dalam kotak besi itu. Kosong. Hampa. Map biru berisi sertifikat rumah hilang. BPKB mobil Pajero Sport yang selalu ia pamerkan ke teman-temannya raib. Kotak perhiasan emas lenyap. Yang tersisa hanyalah debu tipis di dasar brankas. Tidak mungkin. Desis Iwan. Ia mengacak-acak isi lemari, melempar baju-baju Hani dan bajunya sendiri ke lantai, berharap Hani hanya menyembunyikannya di tempat lain. Tapi nihil. Lemari itu kosong dari barang-barang berharga. Koper Hani juga sudah tidak ada. Iwan terduduk lemas di lantai, dikelilingi tumpukan baju yang berserakan. Lututnya terasa tidak bertulang. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia. Selama ini ia merasa di atas angin, merasa bisa mengontrol Hani sesuka hatinya. Ternyata, dalam satu malam, wanita yang ia anggap lemah itu telah melucuti seluruh kekuatannya tanpa bersuara sedikitpun. Tanpa sertifikat, ia tidak bisa menjual rumah ini. Tanpa BPKB, ia tidak bisa menjual mobil itu untuk modal hidup dengan Leona. Dan yang lebih parah, Hani tahu soal rencana pemalsuan dokumen. Itu pidana. Hani memegang kartu as yang bisa menjebloskannya ke penjara kapan saja. Iwan menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Sialan. Hani sialan, teriaknya frustrasi. Suaranya menggema di kamar yang luas itu, namun tidak ada yang menjawab. Hanya keheningan yang mencekam yang membalasnya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Mobil. Ia masih memegang kunci mobil. Mungkin ia bisa membawa kabur mobil itu sebelum Hani bertindak lebih jauh. Iwan meraba saku celana yang digantungnya, mengambil kunci mobil, dan bergegas lari ke balkon kamar untuk melihat ke garasi bawah. Mobil itu masih ada di sana. Hitam, gagah, mengkilap. Iwan menghela napas lega sedikit. Setidaknya ia masih punya kendaraan. Tapi, rasa leganya tidak bertahan lama. Saat ia melirik jam dinding, jarum menunjukkan pukul 7.50 pagi. Di dalam surat tadi, Hani tidak menyebutkan kapan dia akan kembali atau apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ketidakpastian ini membunuh Iwan. Ia merasa seperti buronan di rumahnya sendiri. Rumah mewah yang kemarin terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara yang dinding-dindingnya mulai menghimpit. Iwan kembali turun ke ruang makan dengan langkah gontai. Nasi goreng di piring itu sudah mulai dingin, telur mata sapinya mengerut, seolah mengejek nasibnya. Ia menatap makanan itu dengan tatapan nanar. Perutnya yang tadi lapar kini terasa mual. Ia tidak sanggup menelan satu suap pun. Sarapan terakhir ini benar-benar terasa seperti jamuan kematian bagi egonya. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, tiba-tiba terdengar suara bel gerbang berbunyi nyaring. Ting tong. Iwan tersentak kaget. Ia melirik jam dinding lagi. Tepat pukul 8 pagi. Siapa yang datang sepagi ini? Apakah Hani kembali? Secercah harapan muncul di hati Iwan. Mungkin Hani berubah pikiran. Mungkin Hani pulang untuk minta maaf dan memohon agar tidak diceraikan. Ya, pasti itu. Hani tidak mungkin tega padanya. Dengan sisa-sisa keberanian dan arogansi yang ia kumpulkan,
Iwan merapikan piyamanya dan berjalan menuju pintu depan. Ia menyiapkan wajah marah terbaiknya. Ia akan membentak Hani begitu pintu dibuka. Ia akan membuat Hani berlutut minta ampun, karena sudah lancang membawa kabur sertifikat rumah. Iwan memutar kunci pintu depan dan menghentaknya hingga terbuka lebar. Dari mana saja, Kak? Kalimat bentakan Iwan terhenti di tenggorokan. Di hadapannya, bukan Hani yang berdiri dengan wajah memelas, melainkan seorang wanita berjas hitam rapi dengan kacamata bingkai tebal yang menatapnya tajam. Di belakang wanita itu, berdiri dua orang petugas keamanan berseragam safari lengkap dengan pentungan di pinggang. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Senyum seorang eksekutor. "Selamat pagi, Pak Iwan," sapa wanita itu dengan nada dingin dan formal. "Saya Siska, kuasa hukum Ibu Hani. Kami perlu bicara sebentar." "Di luar saja." Dunia Iwan rasanya runtuh detik itu juga. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi Iwan. Ia berdiri mematung di ambang pintu, tangannya masih mencengkeram gagang pintu dengan erat, seolah benda itu adalah satu-satunya penopang yang membuatnya tetap tegak. Kehadiran Siska, wanita yang dulu ia remehkan sebagai teman Hani yang kutu buku, kini terasa begitu mengintimidasi. Aura Siska pagi ini bukan seperti seorang teman lama, melainkan seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. "Siska, sedang apa kamu di sini?" tanya Iwan dengan suara yang berusaha ia tegaskan, meski getaran panik di ujung kalimatnya tak bisa disembunyikan. Matanya melirik gelisah ke arah dua petugas keamanan bertubuh kekar yang berdiri diam di belakang Siska dengan tangan terlipat di dada. Siska tidak langsung menjawab. Ia membetulkan letak kacamatanya dengan gerakan tenang, lalu mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya. "Saya di sini sebagai kuasa hukum resmi dari Ibu Hani, istri Anda. Atau mungkin sebentar lagi akan menjadi mantan istri Anda," jawab Siska datar. Iwan mendengus kasar, mencoba menutupi rasa takutnya dengan amarah. "Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Ini masalah saya dengan Hani. Suruh dia pulang dan bicara langsung sama saya." "Dasar pengecut, beraninya sembunyi di ketiak pengacara." Siska tersenyum miring, sebuah senyum yang penuh dengan rasa kasihan. "Klien saya tidak sembunyi, Pak Iwan. Beliau sedang menyelamatkan diri dari rencana jahat yang Bapak susun semalam. Kami tahu semuanya. Singkirkan si Jalang, palsukan tanda tangan, kuasai aset." Terdengar familiar? Wajah Iwan yang tadi merah padam karena marah, kini kembali pucat pasi. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Rahasianya, rencana yang ia bicarakan dengan Leona di tengah malam, ternyata benar-benar bocor sampai ke telinga pengacara. Siska melangkah maju satu langkah, membuat Iwan refleks mundur. Siska menyodorkan dokumen di tangannya. "Ini surat somasi dan pemberitahuan pengosongan rumah. Rumah ini, tanah ini, semuanya tercatat sah atas nama Hani Wulandari, warisan tunggal dari almarhum ayahnya. Secara hukum, ini bukan harta Gonogini. Bapak tidak punya hak 1% pun atas properti ini." "Tapi saya suaminya," potong Iwan putus asa. "Saya kepala keluarga di sini. Saya berhak tinggal di sini." Status suami tidak memberikan Bapak hak untuk merampas aset istri, apalagi dengan niat kriminal, potong Siska tajam, suaranya meninggi 1 oktav, tegas dan mematikan. "Bapak lupa? Percobaan pemalsuan dokumen dan persekongkolan jahat adalah tindak pidana. Kami punya bukti percakapan digital Bapak dengan saudari Leona. Hani sudah menyerahkan semua buktinya. Jika Bapak tidak kooperatif, saya tidak segan-segan membawa bukti itu ke kantor polisi hari ini juga." Ancaman penjara membuat nyali Iwan ciut seketika. Lututnya gemetar. Ia membayangkan dirinya memakai baju tahanan, tidur di sel sempit, kehilangan pekerjaan, dan dipermalukan di hadapan kolega-koleganya. Karirnya sebagai manajer pemasaran yang ia bangun dengan susah payah akan hancur lebur. "Jadi, apa pilihan Bapak?" tanya Siska lagi, kali ini nadanya kembali rendah namun menekan. "Keluar baik-baik dan kami simpan bukti itu untuk proses perceraian perdata saja, atau Bapak memaksa bertahan dan kami seret Bapak dengan pasal pidana?" Iwan terdiam. Jakunnya naik turun menelan ludah yang terasa pahit. Ia kalah. Skakmat. Ia tidak punya sertifikat rumah untuk melawan,
tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat, dan sekarang diancam penjara. Oke. Iwan mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Saya pergi. Puas kalian? Belum, sela Siska cepat. Ia mengulurkan telapak tangan kanannya yang terbuka ke arah Iwan. Kunci mobil Pajero Sport. Sekarang. Mata Iwan terbelalak. Apa? Itu mobil saya. Saya yang pakai setiap hari ke kantor. Pakai setiap hari bukan berarti memiliki, Pak Iwan, balas Siska dingin. BPKB mobil itu atas nama Hani. Dibeli sebelum kalian menikah. Itu aset bawaan istri. Dan mengingat Bapak berniat menjualnya diam-diam untuk foya-foya dengan selingkuhan, klien saya menarik kembali izin pemakaiannya. Serahkan kuncinya, atau saya laporkan Bapak atas tuduhan penggelapan kendaraan bermotor. Iwan meremas kunci mobil di saku celananya. Mobil itu adalah simbol status sosialnya. Tanpa mobil itu, ia hanyalah seorang karyawan biasa yang naik angkutan umum. Harga dirinya tercabik-cabik di depan dua satpam kompleks yang kini menatapnya dengan tatapan merendahkan. Sialan, desis Iwan pelan. Dengan kasar, ia merogoh saku celananya, menarik kunci mobil itu, dan melemparnya ke arah Siska. Siska menangkap kunci itu dengan sigap. Terima kasih atas kerjasamanya. Mobil akan dibawa oleh tim saya nanti siang. Siska kemudian menunjuk jam tangannya. Sekarang jam 8.15 pagi. Kami memberi Bapak waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Bapak. Ingat, hanya barang pribadi. Baju, sepatu, dan perlengkapan mandi. Jangan coba-coba membawa barang elektronik, perabot, atau apapun yang dibeli menggunakan uang Hani. Kami punya daftar inventaris lengkap. Besok pagi jam 8, saya akan kembali untuk memastikan rumah ini sudah kosong dari parasit. Setelah mengucapkan kalimat menohok itu, Siska membalikkan badan. Mari, Pak, ujarnya kepada dua petugas keamanan. Mereka bertiga berjalan meninggalkan Iwan yang masih berdiri mematung di teras, seperti patung lilin yang meleleh terkena panasnya kenyataan. Siska dan timnya pergi. Pintu gerbang ditutup kembali. Iwan sendirian. Keheningan yang menyergap setelah kepergian Siska terasa jauh lebih menakutkan. Iwan masuk kembali ke dalam rumah dan membanting pintu sekeras-kerasnya, melampiaskan amarah yang tidak tersalurkan. Ia menendang pot bunga hias di sudut ruang tamu, hingga pecah berantakan. Arg! Teriaknya frustrasi. Rumah ini, yang semalam ia impikan menjadi istananya bersama Leona, kini benar-benar akan menjadi kenangan. Ia diusir seperti kucing kurap. Iwan mondar-mandir di ruang tengah, napasnya memburu. Ia butuh pegangan. Ia butuh seseorang yang bisa membantunya keluar dari situasi gila ini. Leona. Ya, Leona pasti bisa membantu. Leona punya banyak kenalan orang kaya. Mungkin dia bisa meminjamkan uang untuk sewa apartemen sementara atau menyewa pengacara tandingan. Atau setidaknya, Leona bisa memberikan tempat berteduh malam ini. Bukankah mereka saling mencintai? Bukankah mereka sudah merencanakan masa depan bersama? Dengan tangan gemetar, Iwan merogoh saku celananya, mengambil ponsel. Ia mencari kontak, Leona my love, dan menekan tombol panggil. Tut. Panggilan tersambung. Hati Iwan sedikit lega. Halo, sayang? Kenapa telepon pagi-pagi? Kamu udah berhasil usir perempuan itu? Suara manja Leona terdengar di seberang sana, diiringi suara bising hair dryer. Sepertinya Leona sedang di salon atau bersiap-siap. Leona, gawat, kata Iwan dengan suara panik. Rencana kita gagal total. Hani tahu semuanya. Dia kabur bawa sertifikat rumah dan BPKB mobil. Sekarang pengacaranya datang mengusirku. Aku dikasih waktu 24 jam buat angkat kaki dari sini. Hening. Suara hair dryer di seberang sana tiba-tiba mati. Maksud kamu apa? Suara Leona berubah tajam, tidak ada lagi nada manja. Kamu diusir? Jadi rumah itu nggak bisa kita ambil. Nggak bisa, Yang. Ternyata itu warisan bapaknya. Bukan Gonogini. Aku juga diancam lapor polisi kalau nggak keluar. Jelas Iwan cepat. Aku bingung banget sekarang. Mobil juga diambil. Sayang, aku boleh ya numpang di apartemen kamu dulu sementara? Sampai aku dapat gaji bulan depan buat cari kontrakan.
Aku butuh kamu banget sekarang. Iwan menunggu jawaban yang menenangkan. Ia berharap Leona akan berkata, "Tenang sayang, sini ke tempatku, kita hadapi bareng-bareng." Namun, yang terdengar adalah helaan napas kasar dari seberang telepon. "Aduh, Wan. Kamu gimana sih? Katanya kamu pintar, kok bisa kalah langkah sama istri kampungan kayak dia?" cecar Leona. "Ya aku nggak tahu dia bakal senekat ini." "Udahlah, jangan bahas itu dulu. Aku mau packing sekarang. Nanti siang aku ke tempatmu ya," pinta Iwan memelas. Tunggu dulu," potong Leona cepat. "Apartemenku sempit, Wan. Lagian adik sepupuku mau datang dari kampung, mau nginep di sini. Nggak bisa kalau ada kamu." "Sempit?" Iwan ternganga. Alasan macam apa itu? Kemarin Leona bilang dia tinggal sendirian dan kesepian. "Tapi Leona, aku nggak punya tempat tujuan lain. Rekeningku juga kan dipegang Hani, aku belum sempat blokir. Aku bener-bener zero sekarang. Tolonglah." "Wan, denger ya," suara Leona menjadi dingin dan ketus. "Kita kan have fun aja selama ini. Rencananya kan kamu bawa aset, baru kita hidup enak. Kalau kamu datang cuma bawa baju kotor dan masalah, ya sorry aja. Aku bukan panti sosial yang nampung gelandangan. Kamu cari tempat lain aja deh." "Leona, tegak kamu ya. Aku lakuin ini semua demi kamu," teriak Iwan tak percaya. "Demi aku atau demi nafsu kamu sendiri? Udah aku sibuk. Jangan hubungi aku lagi kalau kamu masih miskin. Bye." Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Iwan menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dalam hitungan jam, ia kehilangan istri yang tulus, rumah mewah, mobil, harga diri, dan sekarang wanita yang ia kira cinta sejatinya. Membuangnya begitu saja saat tahu ia tidak lagi bernilai. Iwan merosot duduk di lantai ruang tamu yang dingin. Sunyi kembali menyelimuti rumah itu. Tapi kali ini, kesunyian itu terasa begitu menyakitkan. Bayangan wajah Hani yang tersenyum tulus saat menyambutnya pulang kerja dulu berkelebat di benaknya. Bayangan Hani yang sabar memijat kakinya saat lelah. Bayangan nasi goreng spesial yang tadi pagi ia abaikan. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak yang perlahan, tapi seperti tsunami yang menghantam tanpa ampun. Iwan menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan seorang pecundang yang menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi memungut kotoran. Dan sekarang, kotoran itu pun enggan menempel padanya. Waktu seakan berjalan sangat lambat bagi Iwan. Jam dinding di ruang tengah terus berdetak, menghitung mundur sisa waktunya di istana yang sebentar lagi bukan lagi menjadi tempat berteduhnya. Setelah sambungan telepon dengan Leona terputus, Iwan menghabiskan waktu berjam-jam duduk melamun di lantai, menatap kosong ke arah langit-langit. Rasa lapar mulai menyerang perutnya, perih dan melilit, namun tidak ada keinginan sedikitpun untuk bergerak. Menjelang sore, cahaya matahari mulai meredup, menyisakan bayang-bayang panjang yang terlihat menakutkan di dalam rumah besar itu. Iwan akhirnya memaksakan diri untuk bangkit. Ia tidak punya pilihan lain. Siska, pengacara bermulut pedas itu, pasti tidak main-main dengan ancamannya. Jika besok pagi Iwan masih ada di sini, polisi akan menyeretnya. Iwan tidak ingin menambah daftar kehinaannya dengan mendekam di penjara. Dengan langkah gontai seperti zombie, Iwan kembali ke kamar tidur utama. Ia menarik 2 koper besar dari atas lemari. Dulu, koper-koper ini selalu ia gunakan untuk liburan mewah bersama Hani ke Bali atau Singapura. Kini, koper-koper itu akan menjadi saksi kejatuhannya. Iwan mulai memasukkan pakaian-pakaiannya secara asal. Kemeja kerja, celana bahan, kaos santai, semuanya ia jejalkan tanpa dilipat rapi. Saat membuka laci untuk mengambil jam tangan mahalnya, tangan Iwan terhenti. Ia teringat kata-kata Siska tentang daftar inventaris. Jam tangan Rolex itu adalah hadiah ulang tahun dari Hani 2 tahun lalu. Harganya puluhan juta. Iwan ragu. Apakah ini termasuk barang pribadi atau aset yang dipermasalahkan? Ketakutan akan tuntutan hukum penggelapan aset membuatnya meletakkan kembali jam tangan itu. Ia hanya mengambil jam tangan lamanya, sebuah jam tangan murah yang ia beli saat masih menjadi staf biasa. Rasanya seperti memakai kembali identitas lamanya yang miskin. Selesai berkemas,
Iwan menyeret koper-koper itu menuruni tangga. Suara roda koper yang beradu dengan lantai granit terdengar begitu nyaring di rumah yang sunyi, menciptakan gema kesedihan. Iwan berhenti sejenak di ruang makan. Piring nasi goreng buatan Hani masih ada di sana. Makanan itu sudah dingin, berminyak, dan dikerubungi semut. Lalat beterbangan di atas telur mata sapi yang sudah mengering. Perut Iwan berbunyi lagi, kali ini lebih keras. Ia menelan ludah. Rasa gengsi yang tadi pagi membumbung tinggi kini runtuh oleh rasa lapar. Dengan tangan gemetar, Iwan mengambil sendok. Ia menyuapkan sesendok nasi goreng dingin itu ke mulutnya. Rasanya hambar dan dingin. Namun, di balik rasa dingin itu, lidah Iwan masih bisa mengecap bumbu khas racikan Hani. Bumbu yang selalu membuatnya rindu rumah. Bumbu yang dimasak dengan penuh kasih sayang selama 5 tahun. Iwan mengunyah perlahan, dan tiba-tiba saja air matanya menetes jatuh ke piring. "Maafkan aku, Hani." Isaknya pelan di ruang makan yang kosong. Suapan itu terasa seperti menelan duri. Iwan menyadari bahwa ini benar-benar sarapan terakhir, sekaligus makan malam terakhirnya di rumah ini. Tidak akan ada lagi masakan hangat yang menyambutnya pulang kerja. Tidak akan ada lagi teh manis di pagi hari. Yang ada nanti hanyalah mie instan di kamar kos sempit. Jika ia beruntung bisa menyewa kos. Iwan meletakkan sendok dengan kasar. Ia tidak sanggup menghabiskannya. Rasa penyesalan itu terlalu pahit untuk ditelan. Ia mengambil koper-kopernya dan berjalan menuju pintu depan. Sementara itu, di teras rumah Ibu Yuni, suasana terasa jauh lebih hangat meski senja mulai turun. Hani duduk di kursi rotan, ditemani secangkir teh jahe hangat buatan ibunya. Di hadapannya, Siska duduk sambil memangku laptop, mengetik draft gugatan cerai. "Gugatan sudah siap, Han," ujar Siska tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Besok pagi timku akan mendaftarkannya ke pengadilan agama. Dengan bukti-bukti yang kamu kasih, prosesnya mungkin bisa lebih cepat, apalagi kalau dia tidak menyewa pengacara untuk melawan." Hani mengangguk pelan. Tatapannya menerawang ke arah pohon mangga di halaman. Dia tidak punya uang untuk sewa pengacara, SIS. Rekening gajinya memang ada, tapi gaya hidupnya boros. Tabungan dia nihil. Dan aku yakin selingkuhannya itu sudah meninggalkannya begitu tahu Iwan tidak punya apa-apa. "Baguslah," sahut Ibu Yuni yang baru keluar membawa toples kerupuk. "Biar dia belajar arti hidup susah. Selama ini dia terlalu dimanjakan sama fasilitas yang kamu kasih, Hani. Laki-laki kalau dikasih enak terus kadang lupa daratan." Ponsel Hani yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah nama muncul di layar, "Mas Iwan." Hani menatap layar itu datar. Tidak ada lagi debaran jantung seperti dulu. Siska melirik sekilas. "Mau diangkat?" Hani menggeleng. Ia menekan tombol reject, lalu membuka menu pengaturan dan memblokir nomor itu. Tidak ada gunanya bicara lagi. Semuanya sudah tertuang di surat tadi pagi. Kalau dia mau bicara, biar dia bicara sama kamu saja, SIS, di pengadilan nanti. Ibu Yuni tersenyum bangga melihat ketegasan putrinya. Itu baru anak ibu. Jangan kasih celah sedikit pun buat dia meracuni pikiranmu lagi dengan janji manisnya. Kembali ke rumah mewah yang kini tak bertuan. Iwan menatap layar ponselnya dengan putus asa. Panggilannya ditolak. Dan saat ia mencoba menelepon lagi, nomornya sudah sibuk, tanda ia telah diblokir. Akses terakhirnya menuju Hani telah tertutup rapat. Iwan berdiri di depan gerbang rumah yang tinggi. Ia memandang bangunan megah itu untuk terakhir kalinya. Lampu-lampu taman otomatis menyala karena sensor cahaya, membuat rumah itu terlihat semakin cantik dan anggun di malam hari. Tapi keindahan itu bukan lagi miliknya. Iwan merasa seperti Adam yang diusir dari surga, karena memakan buah terlarang. Bedanya, tidak ada Hawa yang menemaninya. Hawanya, Leona, telah membuangnya, dan istri sahnya telah ia hianati. Iwan memesan ojek online karena taksi terlalu mahal untuk sisa uang di dompetnya. Tak lama kemudian, sebuah motor bebek tua berhenti di depannya. "Atas nama Iwan? Ke terminal bus ya, Pak?" tanya pengemudi ojek itu sambil memberikan helm yang bau apek. Iwan mengangguk lemah. Ia menyerahkan satu koper besar untuk diikat di jok belakang, sementara satu koper lagi ia pangku dengan susah payah.
Pemandangan yang sangat kontras dengan Iwan yang biasanya duduk nyaman di balik kemudi Pajero Sport ber-AC dingin. Motor itu melaju perlahan meninggalkan kawasan elit tersebut. Iwan memeluk kopernya erat-erat, menahan angin malam yang menusuk tulang. Di sepanjang jalan, ia melihat pasangan-pasangan muda yang sedang menikmati malam minggu, tertawa bahagia di kafe-kafe pinggir jalan. Pemandangan itu semakin mengiris hatinya. Ia dulu memiliki semua itu. Kebahagiaan, kemapanan, dan cinta tulus. Kini, ia hanya seorang pria parubaya dengan 2 koper, tanpa tujuan, dan tanpa siapa-siapa. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Iwan. Ia tidur di bangku ruang tunggu terminal, karena belum menemukan kos murah yang pas di kantongnya. Nyamuk menggigiti kulitnya, dan suara bising knalpot bus menjadi lagu pengantar tidurnya. Jauh di lubuk hatinya, ia sadar ini baru permulaan dari karma yang harus ia bayar. Di sisi lain kota, Hani masuk ke kamar tidurnya di rumah Ibu Yuni. Kamar itu sederhana, jauh lebih kecil dari kamar utamanya dulu, tapi terasa begitu damai. Hani merebahkan tubuhnya di kasur kapuk yang empuk. Ia menatap langit-langit kamar, membayangkan wajah ayahnya. "Ayah, rumah ayah sudah aman," bisiknya pelan. Hani sudah melindunginya. Dan sekarang, Hani akan mulai membangun kembali hidup Hani dari awal. Malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hani bisa tidur dengan nyenyak tanpa rasa curiga, tanpa rasa takut dikhianati, dan tanpa beban. Ia tahu proses perceraian di depan mata tidak akan mudah, tapi ia sudah siap. Ia bukan lagi korban. Ia adalah penyintas yang baru saja memenangkan pertempuran terbesarnya tanpa perlu mengangkat pedang. 3 bulan telah berlalu sejak malam kelabu itu. Waktu yang cukup singkat bagi bumi untuk berputar, namun terasa seperti 1 abad bagi Iwan. Gedung pengadilan agama siang itu tampak ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah-wajah tegang, sedih, atau justru lega. Di salah satu ruang sidang, suara ketukan palu hakim terdengar tegas, memecah keheningan yang sempat menggantung di udara. Tok, tok, tok. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya. Menetapkan talak 1 bain sugra tergugat terhadap penggugat. Suara ketua majelis hakim menggema, menjadi vonis akhir bagi perjalanan rumah tangga Hani dan Iwan. Hani menghembuskan napas panjang, seolah melepaskan beban bertonton yang selama ini menindih pundaknya. Ia menoleh ke arah Siska di sebelahnya, lalu tersenyum tipis. "Selesai," bisiknya. Siska mengangguk mantap sambil menepuk punggung tangan klien sekaligus sahabatnya itu. Di kursi tergugat, Iwan duduk tertunduk lesu. Penampilannya sangat jauh berbeda dibandingkan 3 bulan lalu. Kemeja batiknya terlihat lusuh dan agak kebesaran, tanda berat badannya turun drastis. Wajahnya kusam, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menebal, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade kini terlihat acak-acakan dan mulai memutih di beberapa bagian. Iwan tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Sejak diusir dari rumah dan dicampakkan oleh Leona, hidup Iwan hancur berantakan. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit tanpa ventilasi yang layak. Ia sempat mencoba meminjam uang ke teman-temannya, namun berita tentang perangainya yang buruk sudah menyebar, membuat semua orang menutup pintu. Gajinya habis hanya untuk membayar utang gaya hidup masa lalu, dan biaya hidup sehari-hari yang pas-pasan. Ia benar-benar sendirian. Sidang dibubarkan. Hani bangkit dari kursinya dengan anggun. Hari ini ia mengenakan blazer berwarna krem yang dipadukan dengan celana kulot senada. Rambutnya dipotong sebahu, memberikan kesan segar dan dinamis. Aura wajahnya bersinar, bukan karena riasan mahal, melainkan karena kedamaian batin yang akhirnya ia temukan. Saat Hani berjalan menuju pintu keluar ruang sidang, Iwan buru-buru bangkit dan menghadangnya. "Hani, tunggu," panggil Iwan dengan suara parau. Hani berhenti. Ia tidak mundur, juga tidak menghindar. Ia menatap Iwan tepat di manik matanya. Tatapan Hani begitu tenang, namun ketenangan itulah yang justru membuat nyali Iwan menciut. Dulu, Hani menatapnya dengan penuh cinta. Setelah malam itu, Hani menatapnya dengan kemarahan. Namun kini, tatapan itu kosong. Datar. Seolah Iwan hanyalah orang asing yang kebetulan berpapasan di jalan. "Mas Iwan," sapa Hani sopan, namun dingin. "Ada apa?" Putusan hakim sudah jelas.
Kita sudah selesai. Iwan menelan ludah, mencoba merangkai kata. Hani, aku minta maaf. Aku tahu aku salah besar. Aku bodoh. Leona, dia wanita jahat. Han. Dia ninggalin aku pas aku susah. Aku sadar sekarang, cuma kamu wanita yang tulus sama aku. Cuma kamu yang mau terima aku apa adanya. Iwan mencoba meraih tangan Hani, namun Hani menarik tangannya dengan halus namun tegas. Mas, potong Hani pelan. Jangan sebut nama wanita itu lagi. Itu tidak penting bagiku. Dan tolong, jangan rendahkan dirimu lagi dengan memohon seperti ini. Sudah terlambat. Tapi kita bisa mulai lagi dari awal. Han, Iwan memelas, matanya berkaca-kaca. Aku janji akan berubah. Aku akan kerja keras. Aku rela jadi supir atau tukang kebun di rumah kamu, asal aku bisa dekat sama kamu lagi. Tolong, Han, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Hani tersenyum miris. Itulah masalahnya, Mas. Kamu mencariku karena kamu tidak punya siapa-siapa, bukan karena kamu mencintaiku. Kamu merindukan kenyamanan yang aku berikan, bukan merindukan aku sebagai istrimu. Hani menarik napas dalam, menghirup aroma kebebasan. Dulu aku sempat marah. Aku benci sekali sama kamu. Tapi hari ini, melihat kondisi kamu, rasa benci itu hilang. Yang ada cuma rasa kasihan. Hani. Mas, ingat kata-katamu di telepon malam itu? Tanya Hani. Kamu bilang, rencana kita berhasil, besok tinggal singkirkan si jalang itu. Kamu benar, Mas. Rencanamu berhasil. Iwan ternganga, bingung. Kamu berhasil menyingkirkan aku, lanjut Hani dengan suara mantap yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Kamu berhasil menyingkirkan aku dari hidupmu yang penuh kepalsuan. Kamu berhasil mendorongku keluar dari neraka yang kita sebut pernikahan, menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau malam itu kamu tidak menelepon dia, mungkin sampai hari ini aku masih jadi istri bodoh yang mengabdi pada pengkhianat. Hani melangkah maju satu langkah, memperkecil jarak, lalu berbisik tegas. Terima kasih, Mas Iwan. Terima kasih sudah melepaskanku. Sarapan terakhir pagi itu adalah sedekahku untuk menutup masa lalu kita. Sekarang, menyingkirlah dari hadapanku. Aku punya masa depan yang harus kukejar. Tanpa menunggu jawaban, Hani membalikkan badan dan berjalan pergi. Langkah kakinya terdengar berirama di lantai marmer pengadilan. Tak, semakin lama semakin jauh. Siska dan Ibu Yuni yang menunggu di ujung lorong menyambutnya dengan senyuman lebar. Mereka bertiga berjalan keluar gedung, menembus cahaya matahari siang yang cerah. Iwan terpaku di tempatnya berdiri. Ia memandangi punggung Hani yang perlahan menghilang di balik pintu kaca. Punggung yang dulu selalu ada untuk menopangnya saat ia jatuh, kini telah pergi selamanya. Iwan merosot duduk di bangku panjang koridor pengadilan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Ia menyadari bahwa ia telah memenangkan egonya sesaat, namun kalah telak dalam pertempuran hidup. Ia kehilangan rumah, kehilangan harta, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya. Di luar sana, Hani masuk ke dalam mobilnya sendiri, mobil baru yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya beberapa bulan ini. Ia menyalakan mesin, memutar lagu favoritnya, dan melaju membelah jalanan kota. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Hani Wulandari telah kembali utuh. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaannya lagi. Pesan moral cerita. Balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas kejahatan dengan amarah atau kekerasan, melainkan dengan memperbaiki kualitas diri dan menjadi bahagia. Ketika kita dikhianati, jangan fokus menghancurkan orang yang menyakiti kita, tapi fokuslah menyelamatkan harga diri kita. Biarkan karma bekerja dengan caranya sendiri, sementara kita sibuk menjemput kebahagiaan yang jauh lebih pantas kita dapatkan. Ingat, berlian akan tetap bersinar meski sempat terbuang di lumpur, sedangkan pengkhianat akan kehilangan segalanya saat ia menukar ketulusan dengan kesenangan sesaat.